Halo Smika Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Bayu Andoro di Smika Talk Bikin Pinter. Ya, nah teman-teman Smika Lovers, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat inspiratif dan juga menjadi bagian dari keluarga SMK Ibu Kartini. Siapa tamunya kita pada hari ini? Ya oke, kita beri aplaus. Ya. Silahkan kenalan dulu ya, siapa dengan siapa, monggo. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Hidayatullah. Di sini saya sebagai Panggilannya siapa? Oh, panggilannya Firman saja. Firman, oke. Ya, di sini saya praktek mengajar sebagai guru matematika. Guru matematika. Terima kasih Mas Firman, monggo silakan. Nah. Perkenalkan, nama saya Alia Fadia, biasa dipanggil Alia. Ya. Di sini saya praktek ngajarnya itu PKWU, Pak. PKWU. Iya. Oh, dari jurusan Tata Boga. Tata Boga. Nah, teman-teman Smika Lovers, ternyata kita kedatangan tamu yaitu Mas Firman dan Mbak Alia yang mereka pada kesempatan kali ini mengikuti kegiatan Lantip 5 tahun 2025 dari Universitas Negeri Semarang. Nah, kita akan simak terkait dengan kegiatan mereka berdua, aktivitas mereka berdua sebelum di SMK Bu Kartini. Artinya selama di bangku perkuliahan dan di sekolah menengah maupun sekolah pertama. Nah, Mas Firman ini hobinya apa nih, Mas Firman ini? Ya. Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya hobinya nyanyi-nyanyi nggak jelas, Pak. Jadi suka karaokean di kamar gitu-gitu. Dan mungkin untuk mengisi waktu luang saya juga ikut pramuka, Pak, sampai sekarang. Genrenya apa musiknya? Genrenya saya All round ya? ya semuanya, Pak, campur. Semuanya. Nah, pramuka. Oke, nanti kita spill lebih dalam lagi nih. Kalau Mbak Alia ya panggilannya. Iya. Hobinya ya, Pak? Ya. Hobi sebenarnya banyak sih, Pak. Yang paling digemari Mbak Alia di mana melakukan hobi itu akhirnya jadi fresh, jadi seger itu apa? Itu ke masak, Pak. Masak. Iya. Oke, masakan apa yang menjadi favorit? Favorit masih ke brownies. Brownies ya. Iya, brownies aja. Manis ya. Iya. Itu kayak Dia suka hubungan. manis. Oke. Tuh, Smika Lover Mbak Alia suka yang manis-manis tuh ya. Siapa tahu nanti bisa diberikan kepada Mbak Alia. Catat. Nah, dari aktivitas pramuka dan masak, kenapa kok Mas Firman sampai pramuka nih? Ini menjadi sejak kapan ikut pramuka? Saya sejak SD, Pak. Jadi SD? dari SD, SMP, SMA hingga sekarang masih ikut pramuka. Siaga ya berarti ya? Iya, dari- Barum ya? Betul, Pak. SD. Pada waktu itu kelas berapa? Saya SD dari kelas 2 itu sudah diikutkan sebagai cadangan ikut pesta siaga gitu. Oh, di mana itu? Di daerah mana asalnya? Jenengan? Saya aslinya dari Brebes, Pak. Jadi Brebes. Oke. Dan itu memang akhirnya dari SD, kemudian Penggalang itu ya? dari Terus SMP. SMP juga ikut juga. Nah, lalu kemudian di SMA juga ikut Penggalang. Penegak. Ya? SMA Betul. Penegak. Mbak Alia, kalau Mbak Alia suka masak? Kalau suka masak itu dari kecil juga, Pak. Emang dari waktu sekitar umur 5 tahun. Betul. Iya, itu waktu dulu masih masakan yang Oh, mainan gitu, betul, Pak. Iya. betul. Tapi kebetulan karena saya diizinkan untuk kayak megang kompor, megang api, jadi ya saya coba bikin dari batu bata kayak gitu. Terus masak gulali dulu itu, dari situ, Pak, berawalnya. Masakan pertama berarti gulali. Iya, gulalinya. Membuat jadi terkesan banget ya, Iya. gulali itu ya. Betul. Akhirnya bisa membuat ranahnya ke brownies dan seterusnya. Iya. Nah, tentunya bagi seorang Mas Firman dan Mbak Alia, hobi itu kan menjadi bisa disalurkan dari sisi yang lain ya. Sebetulnya manfaat apa sih yang jenengan rasakan berdua dari ikut pramuka sampai menggeluti dunia masak? Coba Mbak Alia dulu. Manfaatnya banyak, Pak. Dari kayak saya bisa masuk ke boga ini, saya jadi tahu tentang ternyata dunia masak tuh nggak sekedar hanya masak. Iya, luas banget, Pak. Apalagi kayak buat saya melihat setelah lulus prospek kerjanya itu banyak banget, Pak. Bukan hanya sekedar kayak jadi chef, ini bukan, Pak, tapi banyak, bisa jadi guru, bisa jadi profesionalnya kayak gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mas Firman. Kalau saya awalnya kan ingin cari yang sama ya, Pak.
sangat bermanfaat bagi saya, apalagi dengan background saya yang nantinya akan menjadi guru atau pendidik gitu ya Pak. Dan pramuka itu bisa menjadi bekal kita, selain mengajar di kelas kita bisa menanamkan nilai-nilai yang ada di pramuka kepada anak gitu Pak. Iya, istilahnya kalau bahasa kita itu pramuka suka menolong dan baik hati ya. Benar ya? Dia ramah, itu tidak sombong, calcu, nyok ya. Nah, Mbak Alia, tentunya setelah menggeluti dunia masak kan tidak mudah. Iya. Ada kendala. Oh ternyata kok gini ya. Coba nggak sempat apa putus asa atau sempat kita aku pingin jaru yang lain lah atau bagaimana yang dirasakan gitu? Iya sempet Pak, banyak pas awal-awal, malah pas semester 1, semester 2 itu masuk awal kayak kok kayak gini susah ya ternyata masuk ke boga, karena saya basicnya belum ada ke boga ya Pak, bukan di SMK. Saya basicnya berawal dari SMA di mana saya cuman belajar terus soft skill saya nggak ada, saya hanya mencari sendiri gitu ya dari rumah. Banyak banget Pak susahnya tuh, kayak ketika teman-teman saya SMK semua itu mereka hebat-hebat semua, udah wah keren gitu, tapi saya merasa tertinggal gitu. Saya harus belajar dari awal, ngulang ini itu, belajarin tentang teori memotong ini itu Pak kesulitannya sebenarnya, tantangannya, tapi itu tidak bikin saya down gitu. Ya, Spinal Force sebelum kegiatan take video ini saya sempat menggali apa yang disampaikan oleh Mbak Alia ya. Karena latar belakangnya Mbak Alia juga sempat ikut kegiatan PMR ya. Iya, nah, betul. Apakah itu menjadi korelasi yang tetap tough ini ya? Tadi kan sempat mulai hampir putus asa. Iya. Teman-temannya sangar-sangar ya. Iya, sekarang gitu ya. Hebat-hebat dan sekarang saya kecil ternyata tidak seperti itu. Apakah itu juga menjadi membantu juga di dalam kegiatan PMR dulu yang sempat diikuti ya pada waktu SMP? Akhirnya ini harus tantangannya harus kita lewati, tantangannya harus aku lewati nih. Udah jauh-jauh dari mana? Cirebon ke Semarang ya. Apakah seperti itu Mbak Alia? Iya Pak, betul seperti itu juga. Jadi saya bisa ikut PMR, ngegelutin tantangannya juga sebenarnya banyak Pak di PMR. Kayak saya berawal gak tahu Pak buat ngobatin orang tuh seperti apa, apalagi kayak patah tulang, terusnya cara ngebidai, patah tulang ngebidai kan beda-beda ya Pak. Itu benar-benar emang harus dipelajarin, tahu caranya gimana itu Pak. Tantangannya di situ juga ada. Baik, kalau patah tulang yang mengobati Mbak Alia, patah hati yang mengobati Mas Firman. Gitu ya. Dari tadi kan sudah disampaikan Mas Firman tadi terkait dengan masuk ke MIPA ya, masuk ke matematika. Apakah ada korelasinya antara pramuka yang dengan geluti sejak SD, kemudian SMP, bahkan saat ini di bangku perkuliahan? Apakah ada sempat tantangan atau kendala yang dengan hadapi? Ada Pak. Jadi memang tantangannya itu lebih ke pandangan orang lain, karena dari mulai saya masuk perkuliahan ikut pramuka itu pasti pandangan teman-teman yang di perkuliahan apalagi ya Pak, menganggap pramuka itu nggak penting, ngapain sih ikut pramuka kayak gitu. Nah itu tantangannya, dan juga mungkin dari sudut pandang itu bisa jadi bumerang kalau kita nggak bisa menanggap itu dengan baik gitu Pak. Banyak juga ya relasi yang di pramuka ya. Betul Pak. Misalkan apa Mas? Saya di SMA itu ikut Saka Bayangkara, jadi ada sedikit relasi di kepolisian, kemudian saya juga di perkuliahan, kemudian mencoba belajar membina di sekolah-sekolah, itu juga ada relasi dengan beberapa sekolah yang dibina kayak gitu. Ini menarik ini, artinya Gilang menjadi pelatih pramuka ya. Di sela-sela kegiatan kuliah, di sela-sela kegiatan lantif masih ikut membantu di sekolah-sekolah. Ada berapa sekolah yang saat ini menjadi binaannya Mas Firman? Untuk pramuka saya ada di 4 sekolah Pak. 4 sekolah ya, luar biasa. Itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Jumat di sini berarti ya? Iya, Jumat di sini. Super sibuk Pak. Sibuk banget. Kalau kita menjadwalkan podcast ini, jadwalnya enak terus. Sampai hari ini juga ya, jadwalnya kita siapkan, lalu kemudian ada kegiatan kunjungan dari dosen pembimbing dan seterusnya. Itu menjadi menyenangkan ya. Di saat kita itu semakin sibuk,
justru manajemen waktu kita itu malah semakin tertata. Benar nggak ya? Benar. Iya. Apa yang disampaikan beberapa quote-quote di luar sana ya? Ternyata justru malah orang semakin sibuk, kita manajemen waktunya akan semakin lebih tertata dan rapi. Benar nggak sih? Benar. Yang disampaikan itu, coba deh. Kalau dari pengalamannya Mbak Alia. Kalau dari pengalaman saya yang sekarang ya Pak, dari Lantip, terus saya kemarin baru aja ikut pengabdian dosen saya, itu benar-benar super sibuk Pak, benar-benar kayak wah ini saya harus ngebagi antara Lantip sama pembagian buat dosen gitu. Gimana ini caranya? Ya udah saya utamain dulu yang mana. Kayak misal di waktu pagi itu saya diutamakan ke Lantip dulu, bikin modul, bikin ini semua materi buat nanti yang akan diajarkan di SMK pas ini. Baru nanti malamnya ya saya ngerjakan tugas-tugas dari dosen dulu gitu. Jadi ya. Dan itu tidak mudah ya. Iya. Perlu jam terbang. Iya, semakin tertata Pak. Iya, oke. Kalau Mas Firman sendiri bagaimana? Lihat quote yang tadi itu. Semakin banyak kegiatan, aktivitas kita justru malah manajerial kita dalam timing waktu itu akan lebih tertata gitu. Ya, kalau dari saya sendiri tuh memang kadang saya catat Pak. Jadi jauh segini ada kegiatan ini, jauh segini ada kegiatan ini. Jadi runtut gitu. Tapi kadang juga di luar kendali itu memang di kegiatan sebelumnya ada kemoloran dan lain sebagainya, itu memang perlu disikapi dengan baik begitu. Dan itu menjadi kita lebih peka terhadap kondisi di lapangan ya. Betul. Karena sudah kita rencanakan, sudah kita susun, tapi ternyata di luar domain kita ya, di luar kemampuan kita untuk manajerial, kita harus bisa menyesuaikan dengan cepat. Nah, Iya, betul. itu tadi salah satu titik kunci bagaimana ciri-ciri orang akan sukses. Nah, itu kan ya. Karena dari sisi manajemen waktu mereka sudah terbiasa dengan planning, kemudian perencanaan, dan kalaupun nanti pada waktu pelaksanaan itu molor atau ada sesuatu yang berubah, langsung segera beradaptasi. Apakah itu juga menjadi hal yang jenengan pakai di dalam kehidupan berikutnya, Mas Firman dan Mbak Alia? Pasti Pak, pasti itu bakal kepake banget, apalagi nanti di dunia pekerjaan ya Pak. Pasti kan nanti banyak hal-hal yang harus dikerjakan di luar job desk utama tentunya. Pasti ada tugas-tugas tambahan dari pimpinan dan lain sebagainya, dan itu harus perlu pengalaman gitu ya dari sekarang. Kalau Mbak Alia sendiri gimana menyikapinya itu? Sama Pak, ya itu sama kayak Kak Firman tadi, sama seperti itu. Menyikapinya ya saya ngeiniin timeline ininya juga biar di schedulein pokoknya intinya. Oke, nah dari kegiatan yang jenengan saudara lakukan ya, jenengan berdua lakukan, pernah nggak ya ada sebuah momen atau event di mana ini menjadi tonggak? Oh ya, saya sangat terkesan sekali dengan kegiatan ini. Saya sangat bangga sekali dengan apa yang sudah saya lakukan, pencapaian saya lakukan, entah itu dari sisi masa maupun entah itu dari sisi kepramukaan. Ada ya pasti ya? Ada ya Pak. Nah, gimana Mas Firman? Jadi di 2 tahun ini kan saya diamani jadi ketua di Pramuka FMIPA UNES ya Pak. Ketua Pramuka FMIPA UNES. Ketua Pramuka FMIPA UNES. Berarti nanti ada Ketua Pramuka UNES juga ada ya? Termasuk juga ada Ketua F Teknik, Ketua F Pendidikan, Fakultas Teknik Pendidikan gitu ya? Ada. Oke, ya. Dan dari situ saya melihat hal-hal kegiatan yang menjadi berkesan itu karena melihat teman-teman saya yang jumlahnya sedikit banget. Jadi memang minat pramuka itu sedikit di perguruan tinggi, dan ini menjadi sebuah tantangan saya dan teman-teman saya untuk mencoba membranding kembali gitu. Dan di situ kita bisa melaksanakan kegiatan yang bisa merangkul tingkat SMP, SMA kayak gitu dalam bentuk perlombaan dan pengabdian. Oh, ada lomba ya? Ada lomba yang kalian selenggarakan itu ya? Di fakultas. Apa kegiatan eventnya apa? Namanya, istilahnya namanya? Di tahun ini nanti Oktober itu ada Boy Scout Competition tanggal 25 itu tingkat SMP MTS Jawa Tengah. Di tahun sebelumnya ada Kartini Return itu lomba SMA, Pramuka SMA. Mungkin akan ada lagi di tahun depan. Oke, nah nih teman-teman Speaker Lovers, ada informasi nih belum di launching, sudah di spill di sama Firman, yaitu ada Boy Scout Competition di bulan Oktober, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 25 ya, 1 hari di UNES. Nanti kalau misalkan teman-teman tertarik ikut lomba, bilang ke kakak pembinanya ya untuk ikut di
UNES ya, yang mengadakan Fakultas MIPA. Oke ya, itu ya, catat. Nah, Mbak Alia, tadi kan sudah nih, momen apa sih yang akhirnya terkesan menjadi kebanggaan ya, seneng, merasa lega ya itu? Itu kemarin Pak, baru kemarin sekali ikut gelar karya. Oh, gelar karya Iya. di kampus ya? Di kampus Pak. Apa yang jenengan tampilkan di situ? Saya kebetulan karena di prodi saya itu dibuat per masing-masing kelas, jadi saya kebetulan dapat umbi-umbian. Umbi-umbian tapi dibuat dessert dan minuman Pak. Umbi-umbian dibuat dessert? Iya. Bentuknya apa berarti dia? Makanan penutup ya? Dessert Iya, ya? makanan penutup. Oke. Tapi menggunakan teknik gastronomi. Wah, gitu ya. Kita beda frekuensi namanya. Bisa di-spill ya, gastronomi itu apa itu? Gastronomi itu teknik makanan yang jadi bisa lebih bagus, cantik, tapi menggunakan itu kimia Pak. Oh, bahan tambahan Iya. ya. Tetapi bahan kimia itu masih bisa relevan bisa diterima oleh manusia. Edible Pak. Oke, eligible. Nah, minumannya apa Mbak itu Mbak? Berarti Mbak? Kalau saya kebetulan buatnya ini ya Pak, wortel, dari wortel. Oh. Saya buat jadinya namanya basutel. Basutel. Basutel apa Ya, itu panjang? Basutel itu bubble, susu, sama wortel. Wortel. Jadi wortel itu termasuk masuk dalam kelas umbi-umbian ya? Umbian. Oh ya, itu bisa dimodifikasi, bisa di custom sehingga menjadikan produk yang eligible, bisa dikonsumsi dan menarik. Ya, Ini yang nggak ada di podcast yang lain ya. Jadi Smika Talk ini menjadi wawasan pencerahan, bisa menjadi tempat inspirasi bagi teman-teman untuk mendapatkan ide juga, kreativitas bisa dikembangkan. Nah, tentunya dari hal itu bisa disampaikan nggak kepada teman-teman atau Smika lover dimanapun berada, apa yang menjadi harapan jenengan kepada terutama siswa-siswi SMK Ibu Kartini, Mas Firman, Mbak Al. Silakan. Oke, kalau dari saya sih, saya berharap mereka tuh bisa memanfaatkan kesempatan yang ada di sini, tentunya dengan fasilitas yang sudah didukung oleh sekolah ya Pak. memadai Dengan sekali. sangat lengkap di sini, mungkin mereka bisa mengeksplor dirinya di bidang-bidang mereka sesuai dengan jurusannya di tata boga ya, harapannya bisa Mengembangkan skill masak. betul mengembangkan skill masaknya, dan yang dari bidang lain juga sesuai dengan bidangnya begitu. Dan ini menjadi bekal kita bersama pada waktu kita melakukan sekolah vokasi Iya. di SMK Ibu Kartini, terutama juga ada beberapa kompetensi ya, konsentrasi keahlian ya, Iya. mulai dari kuliner, kemudian dari busana, Busana. rekayasa perangkat lunak, dan bahkan BKV ya, desain komunikasi visual yang tahun ini sudah di launching. Lalu pernah nggak Mbak Mas, dari kegiatan yang Pak jenengan ikuti atau kegiatan aktivitas entah itu pramuka dan boga, peran media sosial itu mendukung branding panjenengan? Nah, ini menarik nih. Coba Pak. Pak lihat. Media sosial itu berperan penting banget Pak, apalagi buat boga. Ngerin kayak misal saya mau berjualan gitu, saya upload ke sosial media, kan banyak followers kalau di IG kayak gitu, di WhatsApp juga banyak teman-teman gitu. Ya, lihat story-nya. Iya betul, jadi tahu saya mau jual apa, ini menarik, mereka bisa pesan gitu. Atau ketika gelar karya kemarin itu kan diposting juga undangannya, jadi mereka bisa datang ke situ, ke gelar iya. karyanya. Ya, kalau Mas sendiri, Kalau dalam konsentrasi saya sebagai calon guru matematika ya Pak. Nah, ini matematika itu kan apa yang dijual ya? Nah, boga atau PTIK, aplikasi atau kuliner apa busana bisa dijual dalam matematika ini Mas. Jadi kan apa yang membranding diri Anda? Nah, ini yang menarik ini. Nah, kalau dalam pelajaran di kelas kan pasti mungkin sedikit banyak membosankan ya Pak. Betul. Nah, kita bisa buat konten atau video yang menarik mungkin di Instagram, di YouTube. Bahkan mungkin dulu saya ketika sekolah SMP itu lebih banyak cari tutor di YouTube begitu untuk persiapan ujian dan lain sebagainya. Karena banyak banget konten kreator yang menyajikan konten matematika itu yang menarik. Bahkan ada yang inspiratif seperti Jerome Pauline dan lain sebagainya. ya itu ya. Dia ikut menghitungkan ya dengan berubah jadi konten ya. Iya. Sederhana tapi menghasilkan. Nah, baik teman-teman Smika lovers dimanapun kalian berada, tentunya menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, tapi tentunya waktu yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, tentunya saya Bayu Andoro dari Smika Talk Bikin Pinter. Jika ada ide, inspirasi, komen, bisa
mengisi di kolom komentar. Tentunya terima kasih atas kehadirannya Mas Firman, Mbak Alia. Sukses buat Anda, sukses buat perjalanan karir juga. Salam untuk teman-teman mahasiswa Lantai 5 juga dosennya. Semoga Anda juga diberikan kelancaran di dalam proses perkuliahan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa semuanya. Wassalam, bye-bye.